Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para Bodhisatta Mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Romo Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, hari ini saya mencoba untuk membahas tentang satu hal yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai umat Buddha, juga cukup sering saya rasakan, yaitu tentang keraguan dan keyakinan. Pertama kita akan berbicara tentang keraguan. Kalau kita bicara tentang keraguan dalam agama Buddha, maka ada satu sutta yang sangat terkenal, yaitu Kalama Sutta. Sutta ini bercerita tentang suku Kalama yang hidup dalam keraguan dan kebingungan dalam menerima suatu ajaran. Pada akhirnya sekarang kita harus berterima kasih kepada suku Kalama karena berkat pertanyaan mereka, berkat keraguan mereka, sekarang kita memiliki panduan bagaimana menyikapi informasi, ajaran atau pandangan dengan bijaksana. Kalama Sutta itu berbicara tentang jangan percaya begitu saja. Kalama Sutta terdapat dalam Anguttara Nikaya, yang muncul ketika Buddha mengunjungi suatu desa Kesaputta, tempat tinggal suku Kalama. Saya tidak akan membahas isi dari Kalama Sutta, tapi latar belakang mengapa Buddha membabarkan sutta ini. Jadi, saat Sang Buddha sedang berjalan melewati desa Kesaputta itu, penduduk suku Kalama melihat penampilan beliau yang tampak seperti seorang guru. Lalu mereka berkata kepada Buddha, bertanya, banyak guru yang datang ke desa kami, semuanya berbeda ajaran, semuanya ingin mengajarkan ajaran kepada kami, dan mereka juga masing-masing mengklaim bahwa ajaran mereka lah yang paling benar, yang lainnya salah. Setiap kali guru yang baru datang, mereka bilang ajaran mereka lah yang paling benar. Kami jadi bingung, sebenarnya siapa yang benar? Sang Buddha dengan sangat bijaksana, beliau menjawab bahwa seperti yang sudah sering kita dengar, jangan percaya hanya karena ajaran itu diwariskan secara turun-temurun, diajarkan di dalam kitab suci, dikatakan oleh orang suci, atau karena ajaran itu diikuti oleh banyak orang. Sebaliknya, Sang Buddha berkata bahwa kalau kamu tahu sendiri bahwa sesuatu itu tidak baik, menyebabkan penderitaan, dan dicela oleh orang bijaksana, maka tinggalkanlah. Kalau kamu tahu bahwa sesuatu itu bermanfaat, membawa kedamaian dan kebijaksanaan, maka praktikkanlah. Saat itu penduduk Kalama yang awalnya memiliki keyakinan salah, penuh keraguan dan kebingungan, setelah Sang Buddha selesai membabarkan seluruh isi dari sutanya, dhammanya itu, maka tumbuh keyakinan dalam diri mereka. Mereka menyatakan berlindung pada Triratna. Saat itu, setelah selesai pembabaran Dhamma, tidak ada lagi keraguan dan kebingungan di dalam diri mereka. Prinsip dalam Kalama Sutta inilah yang memunculkan satu istilah penting dalam Dhamma, yaitu ehipassiko, yang menjadi kata kebanggaan kita sebagai Buddhis. Karena kata inilah yang membedakan ajaran Buddha dengan ajaran-ajaran lainnya. Ehipassiko, datang dan lihatlah sendiri. Come and see. Dari sini kita belajar bahwa keraguan di awal itu boleh, bahkan perlu. Buddha tidak memaksa kita untuk percaya, tapi mengajak kita untuk mengamati dan menguji sendiri. Artinya, di satu sisi ragu itu boleh, bahkan perlu. Tapi di sisi lain juga kita harus ingat, kita harus tahu bahwa di dalam kitab suci juga disebutkan bahwa keraguan itu bisa menjadi penghalang.
penghalang dalam kemajuan spiritual kita. Dalam 5 rintangan batin panca niwarana, salah satunya adalah keraguan-raguan. Juga di dalam 10 belenggu batin yang salah satunya juga keraguan-raguan. Pada 10 belenggu batin itu yang mengikat kita pada kelahiran berulang, keraguan-raguan. Di sini juga harus kita ingat dan kita pahami bahwa keraguan yang muncul dalam diri kita, jika keraguan itu membuat kita bingung, tapi kita tidak bertindak, bahkan menjauh dari Dharma, maka itu adalah hambatan yang serius. Itulah yang menjadi penghalang. Tapi jika keraguan itu membawa kita pada penyelidikan, pencarian, dan pemahaman, maka itu adalah awal dari kebijaksanaan. Saat ini kita semua sudah menyatakan perlindungan pada Triratna. Kita membacakan Paritati Sarana, atau dalam jika Liam King kita membacakan San Kui, atau dalam tradisi Vajrayana kita membaca berlindung dan membangkitkan bodhicitta. Maka seharusnya saat ini kita sudah memiliki keyakinan pada Triratna. Tidak ada keraguan pada Triratna. Dan jika ada hal yang tidak kita pahami, maka kita harus mencari tahu. Kita belajar lagi, kita ke wihara, mencari guru yang tepat, bukan malah ragu dan bingung sendiri. Dalam tradisi Vajrayana, dulu saya pernah belajar bahwa berlindung adalah gerbang memasuki ajaran. Jadi saat kita mau belajar ajaran, kita harus berlindung dulu. Nah, kalau kita masih memiliki keraguan terhadap Buddha Dharma, maka seharusnya itu sebelum kita berlindung, sebelum kita mengambil perlindungan. Karena begitu kita sudah berlindung pada Triratna, artinya kita sudah siap, yakin, dan belajar. Juga dalam tradisi Vajrayana, kita tidak boleh meragukan guru kita, karena itu bisa menyebabkan kelahiran di alam-alam rendah. Kadang beberapa hal terlihat berbeda, bertentangan, tapi konteksnya harus kita pahami bahwa misalnya di dalam Vajrayana tadi guru atau lama itu dianggap sebagai wujud dari Buddha itu sendiri di dunia. Kalau kita tidak memiliki keyakinan penuh, bagaimana kita bisa menyerap ajaran dari guru? Karena itu keraguan terhadap guru tidaklah boleh. Namun, satu hal lagi yang tidak boleh kita lupa bahwa sebelum kita menerima guru atau ajaran, kita juga dianjurkan untuk menyelidiki dengan hati-hati. Periksalah guru spiritualmu sebelum menerima ajarannya secara penuh. Jadi, kembali lagi, keraguan itu boleh di awal, tapi tidak setelah kita berkomitmen untuk berguru atau berlindung. Dan ini sangat selaras dengan Kalamasuta tadi. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, bagaimana aplikasi Kalamasuta dan Ehipassiko untuk kita saat ini, kehidupan kita saat ini? Di zaman sekarang ini, informasi itu datang dari segala arah. Media sosial, berita, tokoh agama, influencer. Ada banyak sekali pendapat, banyak ajaran. Kadang kelihatan masuk akal, kadang saling bertentangan. Bagaimana kita menyikapi ini? Karena kita mau tidak mau memang tidak terhindar dari semua informasi ini. Kalamasuta mengingatkan kita untuk jangan cepat percaya. Jangan ikut-ikutan hanya karena mayoritas orang mengikutinya. Lalu dari Ehipassiko, kita belajar untuk menguji sendiri. Apakah informasi atau ajaran yang kita terima ini membuat kita lebih damai, membuat kita lebih jujur, lebih penuh cinta kasih? Apakah bermanfaat? Apakah merugikan pihak lain? Jika ia merugikan, tinggalkan. Jika tidak, mari kita praktikkan. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita menghadapi konflik di tempat kerja atau mungkin di rumah, kadang-kadang orang berkata, kalau disakiti,
balas saja. Yang lain mungkin berkata, kalau disakiti, terima saja, itu karma. Tapi coba kita uji dengan prinsip Kalamasuta. Apakah membalas itu membawa kedamaian, atau justru memperpanjang konflik? Apakah kita dengan pasrah saja menerima disakiti, juga membawa kebaikan? Kalau kita tahu bahwa memaafkan itu bisa lebih menenangkan hati, atau melepaskan, bisa membuat kita lebih damai, maka itulah yang coba kita praktekkan. Contoh lain saat kita mendengarkan suatu motivasi atau ajaran. Mungkin kita ikut ceramah, membaca buku motivasi, mendengar kata-kata bijak yang terdengar sangat benar dan masuk akal. Tapi benarkah demikian? Cobalah untuk jangan telan mentah-mentah apa yang sudah kita terima. Coba terapkan sedikit demi sedikit. Coba kita periksa. Rasakan efeknya dalam hidup kita. Kalau ajaran itu membuat hati tenang, pikiran jernih, membuat kita lebih damai, maka itulah Dhamma. Lalu ada satu hal lagi, informasi yang sering kita terima, yang berhubungan misalnya dengan gaya hidup, pola makan, kesehatan. Banyak orang yang tiba-tiba yang bukan dokter, bukan ahli, tiba-tiba menjadi ahli hanya karena ia influencer, berkata, oh diet ini yang paling sehat, makanan ini yang terbaik. Jangan makan itu, sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti itu. Sebenarnya mana yang tepat? Apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus mendengarkan tubuh kita sendiri. Tubuh kita itu berbeda-beda. Jangan memaksakan sesuatu karena itu viral atau diikuti oleh banyak orang. Kita harus menjadi lebih sadar, tidak lengah, tidak mudah dipengaruhi. Tidak mudah ikut-ikutan tren tanpa kebijaksanaan. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa kita beruntung sebagai umat Buddha. Kalamasuta dan Ehipasiko yang sudah lebih dari 2.600 tahun yang lalu Buddha ucapkan itu tuh masih sangat selaras sampai sekarang. Sebenarnya itu bukan hanya untuk umat Buddha atau para biksu saja. Ini adalah panduan universal untuk hidup lebih bijaksana. Di dunia ini yang penuh dengan kebisingan, informasi, opini, Buddha mengajarkan kita untuk menjadi penyaring, bukan peniru. Mari kita hidup dengan penuh kesadaran, pengamatan, dan keberanian untuk menguji segala hal dengan batin yang jernih. Jangan percaya, tapi pahami. Jangan cuma ikut-ikutan, tapi rasakan. Jangan fanatik, tapi uji dan hayati. Inilah semangat Kalamasuta dan Ehipasiko. Semoga Buddha Dharma dapat terus tersebar ke segala penjuru. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.